Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alea Putri. Saya berasal dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ayu dari kelas 12 IPA 4. Saya Sarafi Pusriani Salsabila. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Saya Fariha Nafila Azizasya dari kelas 12 IPA 4. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga ataupun instansi. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat semi-resmi, pribadi dan resmi dikategorikan sebagai surat pribadi karena dikirim perorangan, sedangkan dikategorikan sebagai surat resmi karena bersifat formal. Surat lamaran pekerjaan. Di sini terdapat 2 poin. Ada poin pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis dengan rapi, kecuali jika ada permintaan tertentu yang harus diketik. Pada poin kedua, surat lamaran pekerjaan hendaknya berisikan kualifikasi pelamar atau identitas diri pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar sesuai dengan lowongan, pengalaman, dan lampiran. Pada lampiran, persyaratan ini lazim atau bisa saja dimintai oleh instansi yang dituju. Itu sistematika penulisan. Yang pertama tempat dan tanggal surat. Di sini terdapat 3 poin. Pada poin pertama, tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi dan waktu. Contohnya tanggal, bulan, dan tahun. Tempat dan tanggal surat umumnya ditulis pada pojok kanan atas, yakni sejajar dengan hal surat. Pada poin kedua, nama tempat melalui tanggal surat dan dipisahkan oleh tanda koma. Penulisan tempat dan tanggal surat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Pada poin ketiga, penulisan nama bulan tidak boleh diganti dengan huruf angka. Contohnya itu Rabu Mulih, spasi 21 Januari, spasi 2023. Dan di sini terletak pada tanggal, itu tanggal 21, itu harus ditulis oleh angka, tidak boleh oleh huruf. Dan tahun 2023 juga harus ditulis oleh angka dan tidak boleh ditulis oleh huruf. Baiklah, sistematika penulisan yang kedua itu ada hal surat. Hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat. Karena isinya merupakan lamaran pekerjaan, sudah pasti bahwa hal surat itu adalah tentang lamaran pekerjaan. Kemudian keterangan tersebut bisa lebih diperjelas dengan menyebutkan jenis pekerjaan yang dilamar. Pekerjaan tersebut diperlukan apabila jenis pekerjaan yang ditawarkan lebih dari 1 jam. Selanjutnya yang ketiga itu ada lampiran. Jadi lampiran ini merupakan penjelas atau jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Dengan demikian, apabila dokumen itu berjumlah 2 lembar, harus disebutkan 2 lembar. Jika dokumen itu terdiri atas 1 berkas, perlu kita nyatakan 1 berkas. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada alamat surat. Jadi alamat surat ini terdiri dari alamat luar dan alamat dalam. Jadi alamat luar ini merupakan alamat yang ditulis pada sampul surat. Fungsinya itu sebagai petunjuk bagi petugas pos dalam menyampaikan surat itu. Apabila alamat tersebut tidak tertulis dengan jelas dan benar, surat itu tidak akan sampai pada tujuan. Kemudian ada alamat dalam. Alamat dalam adalah alamat yang ditulis langsung pada kertas surat. Fungsi alamat dalam adalah sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya lah yang berhak menerima surat itu. Bagi pengirim surat, alamat dalam berfungsi untuk mengetahui kecocokan alamat yang dituju sewaktu proses pemasukan surat ke dalam surat. 5. Salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat lamaran kerja adalah dengan hormat. Dalam hal ini, salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Dan yang keenam ada isi surat. Secara umum, isi surat lamaran pekerjaan terbagi atas 3 bagian, yakni alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Yang pertama ada alinea isi. Isi surat lamaran merupakan bagian surat. Isinya merupakan kelanjutan dari alinea pembuka dan isinya antara lain menerangkan identitas pelamar dan penjelasan-penjelasan lain yang berkenaan dengan syarat-syarat lamaran.
Alinea penutup. Alinea penutup dapat berupa harapan atau ucapan terima kasih. Contohnya itu, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Terus yang ketujuh itu salam penutup. Salam penutup sangatlah penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, penghormatan, dan sopan santun. Bagian ini merupakan penutup keseluruhan isi. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama jelas pengirim. Pengirim surat adalah pihak yang menulis atau menyampaikan surat. Dalam hal ini, penulis surat tersebut sebagai pelamar. Pengirim surat harus selalu membubuhi tanda tangan. Pembubuhan tanda tangan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis surat atas surat yang dibuatnya itu. Selain itu, tanda tangan berfungsi sebagai tanda keabsahan surat tersebut. Bisa dilihat di sini. Di situ tertulis hormat saya, dan di bawahnya itu tanda tangan pelamar, dan di bawahnya itu nama lengkap pelamar. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti tunggal saya. Seperti contoh, saya tertarik untuk memberikan pertimbangan kepada Bapak atau Ibu untuk menerima saya di posisi staf administrasi. Jadi kata ganti tunggal saya itu terlibat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Lowongan pekerjaan untuk posisi staf administrasi, saya tertarik untuk memberikan pertimbangan kepada Bapak atau Ibu untuk menerima saya di posisi staf administrasi. Jadi kata sapaan Bapak atau Ibu itu sebagai bentuk penghormatan di surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perincian. Itu terdapat pada identitas surat lamaran pekerjaan maupun CV. Adapun identitas saya sebagai berikut: nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Yang keempat, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Saya tertarik untuk memberikan pertimbangan kepada Bapak atau Ibu untuk menerima saya di posisi staf administrasi. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, menggunakan kata baku. Contoh kata baku adalah berpikir dan kata tidak bakunya adalah berpikir. Selanjutnya, yang ketujuh, menggunakan kalimat tujuan. Adapun identitas saya sebagai berikut, dan saya memiliki kualifikasi sesuai dengan iklan tersebut, yaitu berpenampilan menarik, dapat berkomunikasi dengan baik, berpendidikan minimal S1, dan belum menikah.